Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bai'ul lahmi bil hayawani min jinsihi. Yang kalau mupat kan kitab laganya ba halaman 170 berat. Yang model di dalam ngai luar mana. Bercuta kena teruk bab pasal bab fi manuhiya anhu minal buyu'. Dan haramlah menjual daging dengan puah tapu belau daging dengan haiwan. Pane haiwannya daripada jenisnya daging. Contoh lagi pulau daging sapi dengan tapu belau dengan daging sapi. Dan demikian juga haram pulau daging dengan selain jenisnya daging. Nyata jino atra yang selain jenis daging daripada hewan yang dapat dimakan dan lainnya hewan yang dapat dimakan. Contoh seperti menjual daging sapi dengan kambing, dan seperti menjualnya daging sapi dengan keledai. Haramnya pada pendapat azhar puadali, karena bahwa sungguhnya Nabi SAW itu melarang ia Nabi akan bahwa dijualkan akan kambing dengan puta jual kambing dengan sapi dengan daging. Telah meriwayat akan dianya hadis oleh Hakim dan Al-Baihaqi, dan berkata ianya Baihaqi bermula isnadnya hadis itu sahih. Dan telah melarang ianya Rasulullah daripada menjual daging dengan hayawan. Telah meriwayat akannya larangan Rasulullah tersebut oleh Abu Dawud, riwayat daripada Sa'id bin Musayyab. Hal keadaan riwayat tersebut itu mursal, dan mengisnad akannya riwayat oleh At-Tirmizi. Pane riwayat li At-Tirmizi yang geisnad dari Zaid bin Salmah As-Sa'idi. Jadi pembahasannya merupakan pembahasan terakhir yang berhubungan dengan bi' ribawi atau sistem jual beli yang mengandung ilat riba. Ini likut kali disampaikan tiga bahwa antara saboh daging dengan daging yang lain, saboh sia dengan sia yang lain, nyan gekira beberapa jenis. Ketika gekira nyan beberapa jenis, berarti yang hanjit tapu belau secara mumasalah, secara sadum-sadum. Ya benar. Nyo kena sampaikan pada bagian terakhirnya bahwasanya tapu belau sia, sedangkan harga sianya adalah hewan yang dari jenis sianya. Contoh tapu belau sia lemo ngon lemo. Jadi banyak kan sebagaimana yang kata pahami bersama, huruf ba yang itameng pada kata-kata setelah bai'u nyan banyak itameng pada saman. Berarti pulau daging dengan hewan yang jed ke benda yang dijual adalah sia, sementara harga ji adalah hewan. Hewannya merupakan saboh jenis dengan sia. Contoh lagi tapu belau sia lemo ngon lemo. Ya, jadi yang 4 sia lemo 10 kilo, harga ji tu lemo yang gemal di terau rentu. Jadi yang kena sampaikan hino dalam matannya tapu belau sia
hargaji adalah hewan yang dari jenis sia nyan haram hukum dan hanasah akad jual beli tersebut. Ya. Karenanya mengandung ilat riba. Dan demikian juga haram publo sia dengan selain jenisnya sia. Pane yang selain jenis sia daripada hewan yang dimakan dan lainnya hewan yang dimakan. Tapi nyo berdasarkan khilaf. Menurut pendapat Azhar, haram juga tapublo sia dengan hewan lain yang beda jenis dengan sia. Apakah hewan tersebut hewan yang bisa dimakan ataupun hewan yang tidak bisa dimakan? Contoh hewan yang jet tapaju haso tapublo jinawa sia limo ngon kameng nya keng kalain jenis, artinya limo ngon kameng kal kira lain jenis daripada hewan. Sia limo tapublo ngon kameng, jadi sia limo nyo jet ke benda yang dijual, sementara kameng adalah harga haji. Contoh publo sia dengan hewan lain jenis yang hanjat paju haso lagi tapublo sia ngon kelide, tapublo sia limo ngon kelide. Sia limo yang menjadi benda yang dijual, yumji adalah kelide. Menurut pendapat Azhar juga haram dan hanasah. Jadi kesimpulan ji awak tak pahami daripada khilaf dasar pendapat Azhar hino dalam kitabnya bahwa tapublo sia dengan hewan, apakah hewan itu satu jenis dengan sia atau hana satu jenis, haram dan hanasah. Demikian juga tapublo sia dengan hewan yang hanja tapaju haso juga hanasah. Ya. Kedalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getam gelarang publo sia, publo kameng ngan sia, nyal yang kajilah sabo. Kameng jino di publo ngan sia, nyan berarti dengan hewan langsung. Dengan hewan yang dia paju hasau. Kemudian sia buno juga dicakup kepada sia kameng sendiri. Maka dari hadisnya itu biarlah hukum yang gegali oleh para mujtahid bahwa publo sia dengan hewan, apakah hewan itu satu jenis dengan sia tersebut ataupun beda jenis, nyo hanasah. Dan hadisnya awak tahu terbatas kepada hewan yang jet pada hasau, yang disampaikan jino dalam hadis satu farat, yaitu syah kameng. Dipahami oleh para ulama dari kamengnya kepada hewan yang jet pada hasau, karena kamengnya adalah salah satu jenis hewan yang halal. Hadis tersebut diriwayat oleh Hakim dan oleh Al-Baihaqi, dan li Baihaqi sampaikan bahwa isnad dari hadisnya adalah sahih. Maknanya apa? Para perawi yang dalam jalur periwayatan atau mata rantai sanadji perawi yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah hadis yang diklaim sahih. Ya benar. Karena isnadnya kena dua arti dalam ilmu hadis. Makna isnad raf'ul hadis ila qailihi, menyandarkan hadis kepada orang yang menyampaikannya. Yang sebuah makna. Makna ilm daripada isnad yaitu sebuah makna ngan sanad. Maknanya isnadnya itulah sanad. Isnadnya artikan sebuah makna dengan sanad, berarti kakeh makna isnadnya at-tariqul muwasilu ilal matni, jalur yang menyampaikan kepada matan. Para ulama hadis menyatakan ahwate thiroro ulama hadis menyampaikan isnaduhu sahih dengan bentuk ungkapan lagi nyo yang maksud hino adalah rijal, para perawi yang dalam mata rantai sanad yang memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis sahih.
Kai le, tak habis sama-sama masalah le. Jadi dari dalil taknya hino melahirkan hukum haram poblasi dengan hewan yang dia paju haso apakah satu jenis ataupun lain jenis. Kemudian dan getam lom li Rasulullah daripada poblasi dengan poblasi dengan hewan. Ya, nyo hadis kedua melahirkan makna hino karena jino pakai kata-kata hewan yang dicakup kepada seluruh jenis hewan, melahirkan makna tehino li Rasulullah getam poblasi dengan hewan. Maka kata-kata hewannya dicakup apakah hewannya hewan yang hala pajuh ataupun hewan yang hana hala pajuh. Oleh karenanya terkait dengan hewan yang hana hala pajuh haso nyok hilah ulama, karena nanti sebahagian daripada ulama la illam cara kepahami daripada hadis wanaha an bai'il lahmi bil hayawan. Ya. Telah meriwayat akan dia hadis oleh Abu Dawud pane riwayat daripada Sa'id bin Musayyab, hal keadaan riwayat itu mursal, dan telah mengisnad akan dianya hadis oleh Imam Turmuzi pane riwayat le Imam Turmuzi yang akhirnya geisnad dari Zaid bin Salmah As-Sa'idi berkaitan dengan status hadis naha an bai'il lahmi bil hayawan. Status hadisnya pertama sekali perawijihnya Abu Daud, tapi status hadisnya adalah hadis mursal yang bersumber dari salah siro tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Jadi status di hadisnya mursal ile. Menyebutkan dalam ilmu hadis bahwa hadis mursalnya hadis yang hana disebut sahabat dalam jalur periwayatan jih oleh tabi'in. Jadi tabi'innya langsung menyandarkan hadisnya kepada Nabi. Hana disebut nan sahabat inan tahu. Ya menan. Kan? Jadi terkait dengan hukum yang berkaitan dengan hadis mursal, nyo para ulama secara umum khusus dalam mazhab Syafi'i, secara umum dalam mazhab Syafi'i menyampaikan hadis mursal tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil kecuali hadis mursal yang riwayat oleh Sa'id bin Musayyab. Bahkan hadis mursal yang riwayat oleh Sa'id bin Musayyab bisa diterima karena Sa'id bin Musayyabnya adalah salah seorang tabi'in senior yang kebiasaan beliau meriwayatkan hadis dari sahabat, yaitu dari ayah tuan Abi Hurairah. Ayah tuan Sa'id bin Musayyab Abi Hurairah. Kebiasaan Sa'id bin Musayyab riwayat hadis dari Abi Hurairah. Maka meskipun Sa'id bin Musayyab hana disebut sahabat yang menjadi sumber hadis getnya, li ulama bisa diterima kagak pahami bahwa nyo riwayat Sa'id bin Musayyab nyo pasti dari Abi Hurairah. Makanya bisa diterima riwayat mursal dari Sa'id bin Musayyab. Ya benar. Oleh karenanya pendapat Azhar dijadikan hadis mursal Sa'id bin Musayyab dalam persoalannya sebagai dalil, nyo kebukti. Meskipun hanya terlepas dari khilaf le. Tapi mursal yang lain nyocit kagak tolak oleh para ulama. Kemudian juga Imam Turmuzi rupanya riwayat hadis yang serupa dari Zaid bin Salmah As-Sa'idi. Ternyata Imam Turmuzi geriwayatkan secara mursal tetapi secara musnad. Maknanya Imam Turmuzi riwayat genyan dari Zaid bin Aslam As-Sa'idi nyohino disebutkan sahabat sebagai sumber periwayatan hadisnya. Maka hadis mursal yang merupakan riwayat Sa'id bin Musayyab nyo di samping nilainya hadis kepunyaan Sa'id bin Musayyab juga periwayatan lain dari sanad lain yang berbentuk musnad. Maka tentu saja ketika hadis mursal yang diriwayatkan oleh perawi lain dalam bentuk musnad dari jalur lain,
kapasti hadisnya menjadi dalil. Ya, benar. Wa mukabilul azhar, dan bermula mukabil pendapat azhar itu boleh. Pendapat azhar kuno tapublosi ya, dengan hewan yang beda jenis, apakah hewannya hewan yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan. Pendapat azhar menyatakan haram. Menurut mukabil azhar, publiasi dengan hewan yang beda jenis dengan sia nyan jeut sah hana haram. Pualasan, adapun pada hewan makul dan bermula dianya persoalan hewan makul itu dibinakan akannya persoalan hewan makul ho gebina dia tuh bahwa sungguh beberapa daging itu beberapa jenis. Maka karena gebina jino persoalan hewan makul, bak pendapat yang menyatakan menyehewannya ka beda-beda sianyo gekira menyesianyo na padi-padi macam nyan ka gekira padum-padum boh jine, maka dalil jih dengan kias dia tuh publo daging dengan daging. Hidiliko kalau sampaikan tiga bahwa sia dino dari padung-padung boh hewan yang berbeda nyan geanggap ajnas fil azhar mihana salah hipat halaman 160 gurung 160 gurung sang hinan lung fung beut sang awai cit lung baca cit hinan wate di ba melata kula wate baknyo kana matan wa adikatul usuli al mukhtalifatil jinsi nyoho barih berikutnya wal luhumu wal albanu kullun minhuma kadzalika ay ajnasun fil azhar. Jadi beberapa daging dan beberapa susu itu seperti demikian juga, artinya beberapa jenis berdasarkan pada pendapat azhar. Ahwate kekiraannya sebagai jenis-jenis yang berbeda, maka menyetekedi tak lakukan jual beli antara saboh sia dengan sia lain, asai penting bek mu masalah. Kemudian menyahana mu masalah nyan hana terjadi riba, bek sadum-sadum untuk bek terjadi riba. Kembali kepada persoalan jino, dalil pendapat mukabil azhar tentang persoalan saknyo yang li pendapat mukabil azhar menyatakan bahwa publiasi dengan hewan yang beda jenis nyan jeut. Pertama sekali li pendapat mukabil azhar gepisah antara hewan yang makul dengan hewan yang hana makul. Menyebab hewan yang jeut paju haso nyo gebangun pendapat genyan dia teh pendapat ilikut yang menyatakan bahwa padum-padum boh daging yang berbeda nyan kira jenis yang berbeda. Maka menyanyan gekira jenis yang berbeda, persoalan publiasi dengan hewan yang beda jenis hino dalil jih kakeh gekias kepada publiasi dengan sia asal yang beda jenis. Tak publiasi dengan sia yang beda jenis nyan kan hana pupu ikut asal penting jino be mu masalah. Maka dengan demikian kecok kesimpulan li mukabil azhar publiasi dengan hewan yang beda jenis nyan hana pupuanya hana masalah sah. Karena gebina dia tuh bahwasanya menyesia nyan ka beda nyan gekira jenis jih berbeda. Maka yang dia kedalil hino karena gebina dia tuh al-luhumu ajnas adalah kias kepada publiasi dengan sia. Kali likut bata yang tak singgung saknyo likut becut. Ya. Nyan mia bak hewan yang jeut paju haso. Hewan yang halua. Dan adapun pada selainnya hewan makul faujiha, maka dibuat alasankan, ya menan tabu makna, dibuat alasankan dengan bahwa sebab larangan itu menjual harta riba dengan asalnya harta riba yang mensumuli ianya asal harta riba dia tehnya harta riba. Walam yujad, padahal tidak diperdapatkan akan demikian sebab mana hino.
menyebak surah publo sia dengan hewan yang beda jenis, hewan yang kon dari jenis sia nyo alasan jih ke hala pu menurut pendapat Muqabil Azhar. Alasan hala adalah penyebab gelarang yang na hidih-hilikut hana terdapat hino. Yang kesimpulan ji gimana cara hidih-hilikut alasan larangan yaitu publo harta riba dengan asal dari harta riba, di mana ba asal harta ribanya na mencakup kepada harta riba cit. You know, sia lemo ngelemo. Sia lemo you know, kan bagian daripada mal riba. Asal dia itu lemo. Lemonyo kan na mustamili alaihi cit, na mencakup kepada harta riba yaitu nafi dalam. Jadi alasan hanjut hidih-hilikut menyebab populasi dengan hewan yang disabuh jenis adalah menyayang bak makul puno, karena hinan publo harta riba dengan dasar dari harta riba yang dasarnya mencakup juga kepada harta riba. Sementara alasannya hino bak atra yang beda jenis dan kon makul hana terdapatkan alasannya, maka menyebab hewan yang beda jenis dan atanyo kon makul nyo hana ilad hino nyan kun Muqabil Azhar. Gedamah pak dalam ba Kulyubi qauluhu aidan bi anna sababal man'i ilah, artinya maka adalah ini makna itu ilat, itu yang mentaksis ianya ini makna atau ini ilat bagi umum hadis. Lang hadis gekeun naha wa naha an bai'il lahmi bil hayawan, kan umum gelarang li Nabi publo fi ngon hewan, berangkapu mentang hewan, apakah hewan yang makul atau kon makul, ya menan umum. Jadi ketika ilatnya hana terdapat pada hewan yang kon makul, maka ketiadaan ilatnya ipukun ilat buno dapat mentaksis umum hadis, maka hadis buno khusus hidup pada hewan makul karena hinan yang bisa didapatkan ilat ataupun alasan, ya menan. Adapun dan pendapat pertama berpegang oleh pendapat pertama yaitu pendapat Azhar ngan pu berpegang dengan umum lafaz gekun al hewan hana getakit hewannya hewan pu, jadi gemat li pendapat Azhar ba umum lafaznya. Tapi getok li pendapat yang keduanya lain cara pandang, lakin umumuhu fi lafzi rawi, tetapi bermula umumnya lafaz itu pada lafaz urang yang tukang riwayat hadis. Wa misluhu, dan bermula umumnya lafaz yang model umum pada lafaz rawi itu tidak dijadikan hujah dengannya. Jadi li pendapat kedua getolak pendapat pertama mana? Memang betul hadisnya sifat ji umum. Umumnya kon langsung dasar dari ucapan Rasulullah, tapi umumnya adalah lafaz yang disampaikan oleh perawi. Sebab oleh perawinya kan geriwayat bil makna hadisnya. Gekun oleh perawi, oleh sahabat yang menjadi perawi. Naha an bai'il lahmi bil hayawan. Yang disampaikan ini Rasulullah getam publo daging dengan hewan. Redaksi bahasa Rasulullah ini kiban hana disampaikan oleh perawi. Maka gekunnya adalah umum min lafzir rawi, umum hadisnya dasar dari haba perawi, karena perawi geriwayat bil makna atau geriwayat bud Rasulullah, kan geriwayat langsung kata-kata Rasulullah hinan kiban. Li pendapat Muqabil Azhar disampaikan menyelagannya model umumnya hanya dijadikan sebagai hujah. Ya. Punya pendapat Al-Azhar, pendapat yang lebih kuat, purakun berpegang ikatnya pada kaedah yang lebih umum dalam usul fiqh, karena menyahidih dalam usul fikih kan hana bedakan apakah umumnya umum daripada lafaz rawi ataupun kon. Kadu bab depan. Pokoknya dah piuh nak bab putar lanjut lah. Ya. Mana?
dalam usul fiqh juga tentang apakah umum lafadznya sepakat atau hana sepakat. Yang hina hana sepakat tentang umum lafadz buno, apakah lafadz yang umumnya bu mesti lafadz yang bersumber dari hadis qauli ataupun jid dari hadis yang kan qauli. Hadis qauli kan hadis yang langsung diucap dari Rasulullah. Sementara dalam kasus kita yang buat kan diucap dari Rasulullah, tapi disampaikan oleh para sahabat, Rasulullah getam, Rasulullah gelarang. Jadi ini terjadi perdebatan tentang umumnya kiban bentuk yang boleh dijadikan sebagai hujah. Le pendapat azhar gedang bak pendapat yang menyatakan umum hidih hana meceh be kon lafaz rawi menan. Sementara li mukabil azhar gedang bak pendapat bahwasanya umum hidih mesti hanjat umum yang berada pada lafaz rawi, tetapi umum jih mesti daripada matan hadis yang qauli. Ya, jadi timbul pendapat beda pendapat ini gara-gara perbedaan pendapat tentang kaidah itu sendiri. Ya. Gimana? Mana yang rajih ni dalam usul fiqh menya kepastinya hanaga tinggali seingat lo UBB tingkat bahwa umum hidih hanaga pisah. Apakah umum hidih umum yang langsung datang daripada qauli yang ada dalam matan yang merupakan hadis qauli ataupun keun. Ya benar. Letak yang beda perubahan pendapat untuk dalam hukum gara-gara beda kaedah sebagai pijakan dalam melahirkan hukum. Nah, kan selain natanya jino timbul perbedaan antar mazhab, juga timbul perbedaan antara ulama-ulama yang bernaung dalam sebuah mazhab. Hai kebukti yang inolang kitab mahali waktu tersebut mandu-mandu mentu ada kan mandum nak sebagian besar kan timbul perbedaan pendapat gara-gara perbedaan kaedah yang dijadikan pijakan.